Oke, selamat pagi, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, sebelum lanjut untuk laga malam hari ini, saya sedikit mereview untuk laga kemarin. Seperti ini ya, dimana dari build kemarin di grup ya masuk 3 build ya, walaupun beberapa laga ada yang draw ataupun WH, tapi masuk ya, yang penting tidak ada LH. Oke, ini dia mengenai dari laga-laga kemarin. Dan untuk build nanti akan saya susul juga di grup dan dari YouTube seperti ini ya. Mulai dari Valladolid ini masuk ya, Valladolid 4-1 menang. Valladolid sangat mengejutkan sebenarnya dari head to head, sebenarnya ingin memegang Celta Vigo, tetapi dari handicap memang sangat berat ya. Kemudian untuk Mallorca ini tipis ya, WH. Kemudian tahan setengah ini masuk jika tahan setengah ya, jika 1,5. Permut ini tidak, karena memang ada beberapa perubahan dari odd dari build di grup saya buang. Kemudian Brentford ini masih tetap bagus. Liverpool rekomend win kemarin ya, 1-0 kemenangan Liverpool, per 1 draw. Manchester United 2-0 masuk ya. Itu dari build YouTube ya, analisa YouTube. Mungkin apa berlama-lama kan langsung saya bahas untuk laga malam hari ini. Dimana untuk laga-laga malam hari ini saya hanya membahas 4 laga versi saya sendiri ya, 4 laga saja. Mungkin nanti akan ada beberapa perubahan ataupun ada laga susulan akan saya infokan di grup ya. Hanya 4 laga yang saya bahas saat ini. Untuk perubahan dari 1 laga, untuk prediksi pasti akan selalu terjadi, saya infokan di grup. Dan langsung saja di laga yang pertama saya membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Ini ada pertandingan Barcelona menghadapi Villarreal ya. Line up pemain untuk kedua tim kita bisa melihat sama-sama memiliki 3 pemain tidak bisa bermain. Terlihat dari sisi Barcelona, Araujo, Stenson, dan Memphis Depay masih mengalami cedera. Nah, terlihat dari peringkat sementara, Barcelona berada di peringkat 2 dengan meraih 22 poin dari 9 laga. Villarreal, tim tamu, berada di peringkat 7 sementara dengan meraih 15 poin dari 9 laga. Terlihat dari 2 laga terakhir ya, Barcelona memang tidaklah begitu baik, dimana di Liga Champions imbang menghadapi Inter Milan dengan skor 3-3. Kemudian di lanjutan La Liga Spanyol ya, El Clasico tumbang menghadapi Real Madrid dengan skor 3-1. Sedangkan untuk forma Villarreal dari 2 laga terakhir nampak mereka cukup baik dan mengalami performa yang cukup bagus. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi untuk laga ini bisa terjadi selisih 1 gol ya untuk kemenangan Barcelona. Nah, untuk laga ini karena memang dari 2 laga terakhir Barcelona belum meraih kemenangan ya. Dan ini saya memutuskan Barcelona per 3/4 handicap. Dan untuk overrunnernya untuk laga ini masih belum begitu baik ya, saya lihat mungkin nanti akan cukup jelas untuk overrunner di Barcelona. Kemudian memasuki di laga yang kedua, saya membahas pertandingan tuan rumah Almeria menghadapi Girona. Untuk line up pemain saya melihat di sini ada 5 pemain yang tidak bisa bermain untuk tuan rumah Almeria, sedangkan untuk Girona ada 3 pemain saja. Dan terlihat dari peringkat sementara dari La Liga Spanyol, di mana tuan rumah Almeria berada di peringkat 18 zona merah dengan meraih 7 poin dari 9 laga. Sedangkan untuk format tim tamu Girona berada di peringkat 17 dengan meraih 8 poin. Jadi kedua tim ini hanya selisih 1 poin. Kedua tim mencoba menjauhi zona merah ataupun Almeria mencoba keluar dari zona merah. Oke, ini awal musim akan banyak kejutan di laga Almeria menghadapi Girona. Performa 5 laga terakhir untuk tuan rumah Almeria, 1 kemenangan dan 4 kekalahan. Sedangkan performa tim tamu Girona dari 5 laga terakhir, 1 seri dan 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Terlihat dari 4 laga terakhir untuk Girona ini belum meraih kemenangan. Jadi untuk laga ini sangatlah wajar jika Girona akan bermain terbuka di laga malam hari ini. Almeria menghadapi Girona, saya memutuskan rekomend berada di Girona. Oke. Girona tahan setengah handicap. Kemudian untuk over under Girona ini, oke, over 2 gol saja ya. Udah masuk ya, over goal, rekomend berada di handicap. Kemudian memasuki di laga berikutnya, tepatnya dari Liga Premier Inggris. Untuk laga ini saya membahas pertandingan Fulham menghadapi Aston Villa.
Dan pemain untuk Fulham total ada 3 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Aston Villa ada 4 pemain. Nah, terlihat dari peringkat sementara di mana Fulham berada di peringkat 12 dengan meraih 12 poin dari 10 laga, mampu mencetak 16 gol dan kebobolan 20 gol. Cukup banyak jumlah kebobolan Fulham dari 10 laga. Sedangkan Aston Villa saat ini berada di peringkat 17 mendekati zona merah dengan meraih 9 poin dari 10 laga, mampu mencetak 7 gol dan kebobolan 13 gol. Oke, baik, untuk laga ini setelah saya mempertimbangkan dan melihat dari forma 5 laga terakhir untuk kedua tim, ya sama-sama dari 3 laga terakhir ya belum meraih kemenangan, dimana untuk forma Fulham dari 3 laga terakhir 2 kekalahan dan 1 hasil seri, sedangkan untuk forma tim temu Aston Villa dari 3 laga terakhir 2 hasil seri dan 1 kekalahan. Jadi untuk laga ini saya memutuskan berada di Fulham tahan setengah ya, mungkin ini bagus tahan setengah. Kemudian untuk analisis skor over 2 gol, rekomen ke handicap dengan megang Fulham tahan setengah handicap. Kemudian di laga berikutnya tepat ataupun di laga terakhir ya, dan saya tidak membahas di Liga Eropa, di sana ada pertandingan Arsenal menghadapi PSV, nanti mungkin akan saya bahas di grup. Untuk laga ini ada Leicester City menghadapi Leeds United. Dan pemain untuk Leicester City 4 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Leeds United ada 3 pemain saja. Nah, terlihat dari peringkat sementara di awal musim ini terlihat jelas Leicester City sangat mengalami penurunan performa. Terlihat dari 10 laga hanya meraih 5 poin dan mampu mencetak 15 gol dan kebobolan 24 gol, dan mereka berada di peringkat 20 zona merah. Sedangkan Leeds United nampak lebih baik, berada di peringkat 16 sementara dengan meraih 9 poin dari 9 laga, mampu mencetak 11 gol dan kebobolan 13 gol. Forma 5 laga terakhir untuk Leicester City, oke, seperti ini: 3 kekalahan dan 1 hasil seri dan 1 kemenangan. Terlihat dari 2 laga terakhir Leicester City belum meraih kemenangan, sedangkan Leeds United bahkan mencapai 5 laga belum meraih kemenangan, 2 hasil seri dan 3 kekalahan. Jadi untuk laga ini mungkin akan cukup baik dengan berada di Leicester City. Oke, saya kemungkinan Leicester City mampu bangkit di laga kandang. Oke, Leicester City tahan perempat handicap. Kemudian untuk analisa skor, saya menduga kembali akan berakhir di under 3/4 gol, kurang dari 3 gol untuk laga ini. Oke, itu dia, dan saya akan perjelas lagi dari 4 laga versi saya sendiri. Dimana dari La Liga Spanyol untuk Barcelona per 3/4 handicap, jika terlalu berat bisa winkan saja. Ya, kemudian untuk Girona tahan setengah handicap, analisa skor over goal, rekomen berada di Girona di handicap. Kemudian dari Liga Premier Inggris, Fulham tahan setengah handicap, analisa skor over goal, rekomen berada di handicap. Kemudian untuk Leicester City ini mencoba ditahan perempat handicap ya. Kemudian untuk analisa skor under goal. Kemudian untuk build sementara, untuk build pagi hari ini mungkin seperti ini dah, semuanya terdiri dari handicap. Fulham tahan setengah, Leicester tahan perempat, Barcelona per 3/4 aman bisa di win, Girona tahan setengah. Nah, itu dia mengenai dari laga-laga malam hari ini, dan untuk build akan saya susul nanti di grup jika ada perubahan ataupun laga-laga tambahan. Nah, itu saja mengenai dari laga malam hari ini. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.